pasti sehat dong. Walaupun kita di rumah, kita juga tetap harus semangat ya teman-teman, karena kita memiliki Tuhan Yesus, Allah yang baik kepada kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyalurkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih. Shalom adik-adik, ya, kita ketemu kembali ya di minggu ini. Walaupun masih ibadah online, pasti adik-adik yang di rumah masih tetap semangat ya. Nah kakak mau tanya nih sebelum mulai ibadah, adik-adik yang di rumah gimana kabarnya? Pastinya luar biasa kan? Kakak mau tanya juga yang ada di sini. Kak Chelsea gimana kabarnya? Luar biasa Kak. Kak Andre gimana kabarnya? Kak Mary? Luar biasa. Kak Bastian? Kakak-kakak sekolah minggu di sini semua semangat? Semangat. Semangat. Berarti adik-adik yang di rumah harus lebih semangat ya Kak? Ya, Oke. Yuk, Kakak mau ingetin lagi nih kalau ibadah ya online itu walaupun di rumah harus pakai baju yang rapi, harus sudah makan biar tenaganya lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, harus duduk yang rapi. Terus yang harus disiapin apa aja sih Kak Mary? Alkitab, Kak Chelsea? Buku tulis. Buku tulis, ada Alkitab, buku tulis dan juga alat tulisnya ya Kak? Betul. Oke. Harus ada alat tulis. Harus siapin hatinya juga nggak Kak? Penting itu Kak nomor satu Kak. Tuh, Nomor satu. siapin hatinya adik-adik. Oke, sekarang kakak mau ajak adik-adik duduknya yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, selamat pagi Tuhan. Berterima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi Bapak, kami akan ibadah Tuhan. Berkati ya Bapak dari awal, pertengahan dan sampai akhirnya nanti Engkau yang beracara Tuhan. Engkau yang campur tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang sangat luar biasa Bapak, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kau juga sucikan dan kuduskan hati anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang bawa anak-anak-Mu Tuhan ke gunung kudus-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka bisa siapkan hati mereka Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Kau yang urapi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai anak-anak-Mu secara luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pada saat anak-anak-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan mereka Tuhan Yesus. Engkau yang ada di tengah-tengah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yuk adik-adik di rumah, ucapan syukur buat Tuhan, naikkan syukur buat Tuhan Yesus. Sembah Tuhan, haleluya. Sembah Tuhan adik-adik, sembah Tuhan. Gak ada yang diem mulutnya, yuk sembah Tuhan. Kita awali dengan ucapan syukur buat Tuhan adik-adik. Naikkan syukur buat Tuhan. Haleluya. Yesus. Tuhan Yesus. Keluarin suaranya adik-adik buat Tuhan Yesus. Keluarin suaranya buat Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh sembah Tuhan adik-adik. Jangan pernah malu-malu adik-adik. Sembah Tuhan. Haleluya. Minta urapan sama Tuhan adik-adik. Yuk sembah Tuhan sungguh-sungguh adik-adik sama Tuhan. Waktunya sungguh-sungguh sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan.
lagi bercanda, gak ada yang lagi lirik kanan dan kiri. Walaupun di rumah adik-adik, kakak gak bisa lihat adik-adik, tapi Tuhan Yesus yang lihat adik-adik. Yuk sungguh-sungguh semuanya sikap duduk yang rapi adik-adik, sungguh-sungguh sama Tuhan. Jesus. Oh Yesus. Jesus. Oh Jesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian adik-adik. Bapa ini aku. Lebih lagi
Angkat tangannya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan adik-adik. Sinari aku dengan Cikiralaba ya ralaba ralaba. Bapa aku datang, Bapa aku datang, ya memuliakanmu, memuliakanmu, memuji namamu, mengakui kebesaran. Dengan lembut katakan Bapa, Bapa ini aku. Ya syikiralaba ralaba, pakai anak-anakmu Tuhan. Hari aku datang. Syikiralaba ralaba ralaba. Yes Tuhan Yesus. Bapa aku datang, Bapa aku datang, memuliakanmu Tuhan, memuliakanmu, memuji namamu, mengakui kebesaran. Angkat tangannya sekali lagi adik-adik. Yes. Bapa ini ya Tuhan, sungguh-sungguh sinari aku dengan terang. Bapa aku datang, Bapa aku datang, memuliakanmu, memuliakanmu, memuji namamu, mengakui kebesaran, memuliakanmu, memuliakanmu, memuji namamu, mengakui kebesaran, memuliakanmu Tuhan, memuliakanmu, memuji namamu, mengakui kebesaranmu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah Tuhan adik-adik, sembah Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan adik-adik. Haleluya. Yesus. Sembah Tuhan, gak ada yang diem mulutnya. Mulut kalian punya kuasa adik-adik. Mulut kalian punya kuasa untuk membungkam iblis adik-adik. Yuk keluarin suaranya. Keluarin suaranya buat sembah Tuhan adik-adik. Yang sudah bisa berbahasa roh, berbahasa roh yuk adik-adik. Yang belum bisa terus minta sama Tuhan, terus minta sama Tuhan adik-adik. Tiada yang mustahil buat Tuhan adik-adik. Minta sama Tuhan untuk bahasa-bahasa yang baru adik-adik. Minta sama Tuhan. Haleluya. Siapin hati adik-adik, siapin diri adik-adik. Sungguh-sungguh adik-adik sembah Tuhan. Waktu Tuhan udah gak lama lagi adik-adik, sungguh-sungguh sama Tuhan. Jesus, haleluya. Yesus Tuhan. Syikiralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah bersama-sama dengan anak-anakmu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan yang roh menyala-nyala buat anak-anakmu Tuhan Yesus. Bangkitkan gairahnya lebih lagi Tuhan Yesus. Berikan roh yang semangat buat anak-anakmu di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk semuanya bangkit berdiri. Gak ada yang sender-senderan, gak ada yang megang benda. Semuanya harus tegak, semuanya jadi prajurit-prajurit Tuhan. Oke, bener ya Kak? Harus semangat ya Kak? Kakak masih semangat? Semangat Kak. Masih. Yuk kita mau kasih satu pujian. Halo, halo, hello, hello. Yuk Kak. Tepuk tangan semuanya. Kalau yang mau gerak, gerak aja gak apa-apa. Jangan malu-malu ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola.
sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola. Tunjuk apa kabarmu semua. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan apa? Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besar. Sekali lagi ya, lebih semangat ya. Halo, halo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Tunjuk apa kabarmu? Yeay, halo, halo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Tunjuk apa kabar semuanya. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan apa? Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besar. Sebab apa? Sebab Yesus beserta. Sebab apa adik-adik? Sebab Yesus besertaku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang di rumah gak boleh sedih ya kak. Harus sukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan adik-adik yang di rumah. Oke, kita mau angkat satu pujian lagi. Kasih itu memaafkan. Yuk kak, lebih semangat adik-adik. Tepuk tangan yuk. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah tak simpan kesalahan orang. Kasih itu bukan apa? Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam. Sekali lagi, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Di dalam apa? Di dalam sehari. Di dalam sehari. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk, kakak mau ajak adik-adik untuk duduk kembali. Duduk kembali semuanya dalam hadirat Tuhan. Tenangin diri dulu, nafas, biar rileks kembali. Yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan adik-adik. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menari-nari buat-Mu Tuhan, kami sudah bersorak-sorai Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati juga yang akan membawakan firman nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk kita mau ke satu pujian kasih yang terindah. Sungguh-sungguh adik-adik ya. Kasih yang terindah, ya hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu. Di ibadah Minggu online kali ini, ada Kak Ani yang akan bercerita tentang firman Tuhan, ditemani sama si Bubu, domba kecil berbulu putih halus dan berkepala hitam. Tapi sebelum kita mulai, kakak mau pastiin nih kalau adik-adik mengikuti ibadah online dengan sikap yang benar. Karena walaupun ibadah kita masih lewat YouTube, belum bisa bertemu langsung di gereja, kita tetap harus menghormati hadirat Tuhan. Artinya kita tidak boleh ngikutin ibadah ini sambil bobo-boboan, sambil tidur-tiduran, apalagi sambil makan dan minum kayak orang piknik. Tidak boleh ya. Nah, kalau sikap kita sudah benar, duduk tegak, kita fokus mengikuti ibadah, tidak sambil makan dan minum, yuk kita mulai. Sekarang mari kita berdoa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah bersama walaupun secara online. Tuhan, dimanapun kami berada, lewat gadget atau device apapun yang kami gunakan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah hari ini kami belajar sesuatu dari firman Tuhan. Tuhan, berikan kami sesuatu yang baru, agar sesuatu itu bisa mengubahkan kami menjadi anak-anak yang jauh lebih baik. Berkati Kak Aning ya Tuhan, agar apa yang Kak Aning sampaikan, firman Tuhan apa yang Kak Aning sampaikan, itu bisa jatuh di tanah yang subur, dan bisa mengubah setiap hati generasi anak-anak menjadi anak-anak yang cinta mati-matian sama Tuhan, yang semakin hari semakin rajin berdoa dan baca Alkitab. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah siap memulai ibadah ini. Yang sudah siap, semuanya katakan amin. Yeay. Adik-adik, tadi sebelum kakak memulai ibadah ini, kakak dan Bubu lihat-lihat kalender. Ternyata kita masih ada di bulan November. Adik-adik pasti tahu kan? Ada apa di bulan November? Sesuatu yang spesial, hari nasional yang selalu kita peringati setiap tahunnya. Apa? Oh iya benar, yaitu Hari Pahlawan, tepatnya tanggal 10 November beberapa hari yang lalu. Bangsa kita, bangsa Indonesia punya banyak pahlawan dari berbagai suku dan daerah. Ada Tengku Umar dari Aceh, ada Ibu Kartini dari Jawa Tengah, dan ada Patimura dari daerah Maluku. Nah, bukan cuma bangsa Indonesia yang punya pahlawan, bangsa-bangsa lain di seluruh dunia juga punya pahlawan. Bahkan di Alkitab pun juga banyak pahlawannya. Kalau adik-adik sering baca Alkitab setiap hari, pasti tahu deh kisah-kisah pahlawan yang ada di dalam Alkitab itu. Misalnya kayak Daud, kayak Daniel, kayak ayo siapa lagi? Adik-adik tahu nggak? Nah, adik-adik kalau tahu, adik-adik kasih tahu ya. Adik-adik ketik di komen link YouTube hari ini. Oke? Nah, kali ini kakak mau bercerita tentang Abraham. Iya benar, yang ada lagu sekolah minggunya itu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Kenapa, Bu? Kamu ngomong apa? Teman-teman, barusan Bubu bilang, kenapa sih Bapak Abraham itu disebut pahlawan? Padahal sepanjang Bubu baca Alkitab tentang kisahnya Bapak Abraham itu, dia tidak pernah menemukan bahwa Bapak Abraham itu jago menembak atau jago memanah. Bubu, kamu jangan salah. Adik-adik juga harus ingat, kalau pahlawan itu bukan berarti orang yang jago berperang atau orang yang jago memakai senjata seperti tokoh-tokoh di dalam games. Nah, contohnya nih, guru. Guru disebut pahlawan pendidikan. Padahal mereka tidak berjuang
dengan senjata. Tapi kenapa mereka disebut pahlawan pendidikan? Karena senjata mereka adalah ilmu dan kesabaran. Dengan ilmu dan kesabaran, mereka mendidik kita menjadi anak-anak yang pintar. Yang tadinya belum bisa baca, jadi bisa baca. Yang tadinya tidak bisa berhitung, jadi pandai berhitung. Nah, Bapak Abraham ini disebut sebagai pahlawan iman. Bahkan Bapak Abraham ini, Bubu dengerin, dia itu disebut sebagai Bapak orang beriman. Kenapa bisa begitu, Kak? Nah, Bubu dan adik-adik mau tahu kan kenapa seperti itu? Kalau gitu, yuk kita sama-sama dengerin kisahnya. Sekali lagi, duduk yang tertib ya. Suatu ketika, ada seorang pria bernama Abraham. Abraham mempunyai seorang istri, namanya Sarah. Abraham dan Sarah tidak memiliki anak, dan mereka sangat sedih karena mereka sangat menginginkan sebuah keluarga. Walaupun begitu, Abraham tetap tahu dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang sangat besar untuknya. Ketika Abraham berumur 75 tahun, Tuhan berjanji akan memberikannya seorang anak. Tapi sebelum Abraham melihat janji Tuhan terjadi, Tuhan meminta Abraham untuk pergi keluar dari Ur Kasdim, tempat tinggalnya, pindah ke suatu tempat yang namanya Kanaan. Wah, Abraham dan Sarah bingung karena mereka tidak tahu tempat yang bernama Kanaan itu kayak apa. Tuhan bukan menyuruh mereka berkunjung untuk liburan, tapi pindah rumah dan tinggal di Kanaan. Abraham dan Sarah harus memilih untuk percaya dan taat sama Tuhan, meninggalkan rumah mereka, semua teman-teman yang mereka miliki saat ini, dan pindah ke Kanaan. Atau mereka tetap nyaman di Ur Kasdim dan cuek sama perintah Tuhan. Duh, tidak gampang. Tapi karena Abraham sudah cukup tua tapi masih tetap menginginkan anak, dan Sarah juga sudah tua dan kelihatannya sudah tidak bisa hamil lagi. Jadi akhirnya Abraham dan Sarah memilih untuk percaya akan janji Tuhan kalau Tuhan akan memberikan mereka seorang anak. Mereka percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang tampaknya nggak mungkin. Karena mereka percaya, mereka taat untuk pergi meninggalkan rumah dan semua kenyamanan mereka. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Good job Abraham dan Sarah, itu pilihan yang tepat untuk taat sama Tuhan. Jadi Abraham dan Sarah pindah dari Ur Kasdim ke tempat yang bernama Kanaan. Tuhan kembali mengingatkan Abraham akan janjinya. Tuhan berkata, "Aku akan memberikan anak-anakmu seperti butiran debu." Siapa ya yang bisa menghitung butiran debu itu ada berapa banyak? Wah, susah karena banyak sekali. Nah, artinya anak-anaknya Abraham nanti juga akan sangat banyak sampai susah dihitung. Lucu ya cara Tuhan memberitahu Abraham kalau dia akan punya banyak anak pakai ilustrasi butiran debu. Tapi setelah beberapa waktu, Abraham dan Sarah masih juga belum punya seorang anak. Jangankan sebanyak butiran debu, tanda kalau Sarah hamil saja tidak kelihatan. Dan sekarang mereka sudah sangat tua. Apakah Tuhan lupa sama janjinya? Tentu tidak. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan ingin kita belajar tetap mempercayainya. Suatu malam Tuhan membawa Abraham keluar untuk melihat bintang-bintang di langit. Tuhan mengingatkan Abraham akan janjinya bahwa Tuhan akan memberikan anak-anak Abraham seperti banyaknya bintang-bintang di langit.
Jadi Abraham memutuskan untuk tetap percaya pada Tuhan, walaupun usianya sudah sangat tua. Abraham dan Sarah tetap menunggu. Menunggu dan menunggu lagi. Setelah beberapa tahun, dia tidak sabar. Kali ini Tuhan memberitahu Abraham, "Abraham, tahun depan Sarah akan hamil. Kalian akan memiliki seorang anak." Tapi sekarang Abraham sudah berumur 99 tahun. Abraham dan Sarah sudah ingin menyerah dan melupakan janji Tuhan untuk memiliki seorang anak. Tapi Abraham tetap percaya dan memberitahukan Sarah bahwa Tuhan kembali mengingatkan, dan Tuhan mengatakan bahwa tahun depan Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Waktu diberitahu hal itu, Sarah malah tertawa. Sarah menertawakan, "Abraham, kamu bercanda ya?" Wah, sebenarnya nggak baik ya menertawakan janji Tuhan. Kesannya kayak ngeledek dan gak percaya. Sarah lelah menunggu dan telah berhenti percaya. Tapi Abraham tetap beriman dan percaya akan janji Tuhan. Iman adalah percaya sesuatu pasti terjadi walaupun itu tidak mungkin atau kita tidak bisa melihatnya. Karena iman itu kan datangnya dari janji Tuhan. Walaupun mustahil terjadi dan kita tidak bisa lihat, tapi kalau Tuhan sudah janji, pasti Tuhan akan tepat. Akhirnya, benar, Sarah benar-benar hamil di tahun berikutnya setelah ulang tahun Abraham ke-100. Saat Sarah melahirkan seorang anak, Abraham menamai anak itu Ishak, yang artinya tertawa. Sarah berkata, "Tuhan telah membuatku tertawa. Setiap orang yang mendengar tentang ini akan tertawa bersamaku." Berita tentang seorang wanita yang sangat tua dan melahirkan bayi adalah hal yang mustahil dan patut ditertawakan. Tuhan menepati janjinya untuk memberikan Abraham dan Sarah seorang anak. Meskipun mereka berpikir itu tidak mungkin, tapi itu mudah bagi Tuhan. Karena Tuhan bisa melakukan apapun, termasuk memberikan anak walaupun Abraham dan Sarah sudah tua. Dan ingat bagaimana Tuhan akan memberikan Abraham anak-anak sebanyak bintang di langit. Nah, akhirnya Ishak tumbuh dan bertambah dewasa. Dan akhirnya Ishak memiliki anak. Anaknya memiliki anak lagi, cucunya memiliki anak. Terus dan makin banyak keturunannya. Dan coba tebak, siapa yang akhirnya lahir dari keturunan Abraham? Ya, Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Tuhan Yesus. Semua terjadi karena Abraham tetap percaya sama janji Tuhan dan tetap taat sama Tuhan. Demikianlah kisah Abraham yang memegang janji firman Tuhan walaupun kelihatannya mustahil. Nah, Bubu dan adik-adik semua, kita sudah sama-sama mendengar kisah Bapak Abraham dan istrinya yang bernama Sarah. Wow, luar biasa sekali ya. Bapak Abraham berjuang dengan iman. Bayangkan kalau Bapak Abraham menyerah dan memilih untuk berhenti percaya sama Tuhan. Wah, bisa-bisa Ishak tidak lahir. Dan kalau Ishak tidak lahir, maka Yakub tidak lahir. Gak kebayang gimana jadinya nanti. Bapak Abraham benar-benar percaya walaupun rasanya mustahil bisa punya anak di usia yang sudah sangat tua. Dia adalah pahlawan iman. Karena iman Abraham, maka jumlah manusia di muka bumi ini banyak banget. Seperti bintang-bintang di langit. Kita juga bisa loh, kakak dan adik-adik semua bisa menjadi pahlawan iman seperti Abraham. Kalau adik-adik mau berjuang dengan iman, nih kakak kasih tahu rahasianya.
Tuhan itu pernah bilang kalau Tuhan tahu semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu loh kalau di tahun 2020 ini kita akan mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Tuhan juga tahu kalau di tahun 2020 ini adik-adik akan mengalami yang namanya PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh, sekolah dari rumah. Terus kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kan rasanya nggak enak, harus diam di rumah, nggak bisa kemana-mana. Gara-gara COVID-19, aku juga nggak bisa ke gereja bersekolah minggu seperti biasa. Atau ketemu sama teman-teman sekolah. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Sama seperti cerita Bapak Abraham tadi, Bubu dan adik-adik. Bapak Abraham harus menunggu lama sampai akhirnya Bapak Abraham memiliki seorang anak. Walaupun rasanya nggak enak dan kadang kita nggak sabaran. Tapi Tuhan mau kita tetap percaya sama janji Tuhan. Di Yeremia 29 ayat 11, Tuhan bilang bahwa Tuhan gak pernah buat rencana atau rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Nah, sama dengan pandemi ini. Ketika Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini terjadi dalam hidup kita, itu bukanlah rancangan atau rencana yang akan membuat masa depan kakak, adik-adik, bahkan kamu bubu menjadi berantakan. Tuhan mau kita tetap punya pengharapan bahwa COVID-19 ini pasti akan selesai. COVID-19 ini pasti akan pergi selamanya dari Indonesia. Kalau Tuhan yang sudah janji, pasti Tuhan tepati. Selama kita percaya dan kita taat sama Tuhan, semua janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Waktu Abraham disuruh Tuhan untuk pergi dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, bahkan gak cuma pergi tapi pindah rumah, Abraham taat. Nah, kalau kita percaya berarti kita juga harus melakukan ketaatan sama seperti Abraham tadi. Apa sih taatnya? Bubu, kamu tahu nggak taatnya kayak gimana? Ketaatan yang bisa adik-adik lakukan adalah mendengarkan perkataan dari mama dan papa. Waktu mama papa bilang berhenti bermain karena sudah waktunya belajar atau mengerjakan PR, adik-adik harus nurut. Adik-adik juga tidak boleh marah-marah, apalagi berkata kasar dan kotor ketika mama papa menyuruh adik-adik berhenti bermain game atau nonton TV karena sudah terlalu lama. Bentuk ketaatan yang juga gak kalah penting yang bisa adik-adik lakukan adalah membaca Alkitab setiap hari, berdoa, dan memuji menyembah Tuhan. Kakak percaya deh, adik-adik pasti akan jadi pahlawan iman yang gak kalah sama Bapak Abraham. Yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi pahlawan iman. Kita mulai dari pahlawan iman atas bangsa Indonesia. Kita mau pegang janji Tuhan, mau tetap percaya bahwa COVID-19 ini akan berlalu atas bangsa kita, akan pergi dari Indonesia. Nah, adik-adik yang mau ikutan menjadi pahlawan iman atas bangsa Indonesia ini, agar COVID-19 bisa pergi selamanya dari bangsa kita, nanti boleh kasih jempol atau kasih komen di link komen YouTube ini ya. Tapi nanti kasihnya setelah ibadah selesai. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah online hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau sudah mengajarkan kami hal yang penting hari ini ya Tuhan. Bapak Abraham memiliki iman yang kuat, pahlawan iman yang luar biasa ya Tuhan. Walaupun rasanya mustahil, tapi Bapak Abraham tetap pegang janji firman-Mu ya Tuhan. Kami mau seperti Bapak Abraham ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan untuk percaya akan janji-Mu ya Tuhan. Seperti di Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Tuhan, kami percaya bahwa COVID-19 ini bukanlah rancangan kecelakaan atas hidup kami, tidak akan membuat masa depan kami menjadi berantakan. Tuhan, kami mau perkatakan COVID-19 ini akan selesai di dalam nama Yesus.
Kami hardik COVID-19 keluar atas Indonesia, keluar atas kota-kota, keluar atas provinsi demi provinsi, keluar atas keluarga-keluarga di dalam nama Yesus, dan tidak pernah kembali lagi. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau belajar sama seperti Bapak Abraham yang taat waktu disuruh pergi ke tanah Kanaan. Kami mau taat untuk dengar-dengaran sama mama papa kami ketika mama papa suruh kami untuk belajar, ketika mama papa kami suruh kami untuk berhenti bermain game atau menonton TV karena sudah terlalu lama. Kami juga mau belajar taat untuk melakukan firman-Mu siang dan malam Tuhan, baca Alkitab setiap hari, berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan akan membawa dampak yang luar biasa atas keluarga kami. Kali ini hamba-Mu mau berdoa, kakak mau berdoa buat adik-adik semua, angkat tangannya yuk. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap generasi anak yang ada dan mengikuti ibadah online kali ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun generasi anak ini berada. Tuhan, Engkau yang tahu kebutuhan mereka. Tuhan, Engkau yang tahu keadaan mereka. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap keluarga di mana generasi anak ini ada Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kau pulihkan perekonomian keluarga demi keluarga. Kau pulihkan hubungan keluarga demi keluarga antara papa dan mama, papa dan anak, papa dan keluarga besar, mama dan keluarga besar, mama dan oma, mama dan mbah, mama dan eyang, semuanya Kau pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kau juga berikan Tuhan sesuatu yang baru atas keluarga-keluarga, sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan, pikirkan atau dengar, bahkan terbesit dalam hati mereka. Di masa pandemi ini, hamba-Mu percaya di dalam nama Yesus akan ada sesuatu yang sedang Kau kerjakan atas keluarga demi keluarga. Keluarga-keluarga di Indonesia bangkit, keluarga-keluarga di Indonesia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan menyembah Tuhan. Anak-anak akan dipakai sebagai generasi Yeremia, generasi yang mau hidup kudus, generasi yang mau gila-gilaan sama Tuhan, generasi yang mencintai membaca Alkitab setiap hari, generasi yang mau berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati para kakak sekolah minggu, berkati mereka Tuhan, berkati apa yang telah mereka lakukan, berkati apa yang telah mereka doakan hari-hari ini. Engkau yang tahu pergumulan mereka, Engkau yang tahu kebutuhan mereka, Engkau yang tahu jerih lelah mereka. Saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus, akan ada penuaian yang terbesar terjadi atas pasukan-pasukan anak di setiap cabang dan ranting Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa, akan ada terobosan yang luar biasa. Generasi anak akan dipakai untuk menjadi generasi yang akan membawa api Pentakosta ketiga atas Indonesia. Adik-adik tetap angkat tangannya, kita mau doa berkat. Terimalah berkat dari Bapa yang di surga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus yang menjadi penghibur, pengingat kita, bahkan menemani kita dalam masa-masa ini sampai dengan Tuhan Yesus menyebut kita di awan-awan permai, bahkan kekal selamanya. Adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Yeay, selamat hari Minggu. Coba katakan sama mama papahnya, sama kakak dan adiknya, bilang selamat hari Minggu kakak, selamat hari Minggu papa dan mama, selamat hari Minggu bubu. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. God bless you.